guys, kembali lagi bersama gua Arkan di channel Arkan Zaidan. Dan kali ini kita akan membahas tentang 10 cerita horor pendaki gunung di Indonesia. Ya, Indonesia memang terkenal dengan barisan pegunungan yang memang pemandangannya itu cukup indah. Dan Indonesia juga termasuk ke dalam negara yang terlintasi oleh cincin api, di mana negara yang terlintasi oleh cincin api tersebut adalah negara yang memiliki banyak gunung-gunung yang aktif maupun tidak aktif. Banyaknya gunung-gunung yang ada di Indonesia akan menjadi daya tarik bagi para pendaki dari luar negeri maupun dalam negeri. Dan beberapa pendaki sendiri memiliki cerita-cerita yang menarik saat mendaki beberapa gunung. Dan yang kali ini kita bakal bahas tentang beberapa cerita para pendaki gunung yang menyeramkan. Yang pertama adalah Gunung Salak. Gunung Salak ini terletak di kawasan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Gunung Salak memang punya banyak kisah yang menarik dan kisah-kisah misteri yang sampai saat ini belum terpecahkan. Di sana juga terdapat beberapa makam dan tercatat beberapa kecelakaan. Yang paling terkenal itu adalah kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet 100 pada tahun 2012. Terus yang bakal kita bahas kali ini adalah tentang 13 orang pemuda pencinta alam yang mendaki gunung pada tahun 2007. Jadi di gunung ini ceritanya pada tahun 2007 itu ada 13 orang yang memang hobinya mendaki gunung. Ia mendaki ke Gunung Salak. Dan saat tengah mendaki, salah satu pemuda itu melihat sosok hitam yang melambaikan tangan ke arah dia. Terus dia langsung tanya ke teman-temannya, lihat sosok tadi nggak? Lihat ada bayangan hitam yang melambaikan tangan nggak? Terus kata teman-temannya, mungkin mereka lihat teman-temannya. Tapi terus teman-temannya bilang gini, udah biarin aja. Gitu. Jelang malam cuaca tidak mendukung, akhirnya membuat mereka membangun kemah lebih awal. Ketika berhasil membangun tenda, pemuda yang tadinya melihat sosok hitam tidak dapat tertidur karena ada perasaan yang tidak nyaman. Dia pun akhirnya memutuskan untuk keluar tenda dan menjaga sekeliling tenda tersebut. Dan tak disangka-sangka bahwa di luar tenda yang mereka pakai untuk beristirahat terdapat banyak tentara yang berwajah pucat mengelilingi tenda mereka. Dalam kondisi ketakutan, pemuda tersebut tidak dapat melakukan apa-apa. Terlebih lagi ketika ada macan yang menatapnya dengan mata bersinar di antara barisan tentara tersebut. Namun hal yang ajaib pun terjadi. Pemuda tersebut mendengar lantunan suara ayat-ayat doa dari bukit di atas mereka. Suara tersebut berasal dari seorang wanita. Meski begitu, dia tidak melihat wanita tersebut. Pemuda itu pelan-pelan mulai bisa masuk ke tendanya kembali, dan pemuda tersebut terlelap berkat lantunan doa yang juga mengusir pasukan tentara tersebut. Selanjutnya adalah Gunung Gede. Gunung Gede berada di dalam kawasan Taman Nasional Gede Pangrango, tepatnya di antara 3 kabupaten, yaitu Bogor, Cianjur, dan Sukabumi. Dengan ketinggian 2.958 meter, gunung satu ini juga meninggalkan kisah yang mistis. Salah satunya adalah tentang penunggu Gunung Gede yang merasuki tubuh salah satu pendaki. Siang itu, sekumpulan pendaki remaja menaiki gunung tersebut bersama pemandu. Hal tersebut dilakukan demi keselamatan mereka. Menjelang sampai ke puncak, rombongan tersebut beristirahat. Namun ada salah satu dari pendaki tersebut yang melakukan hal yang tidak sopan, yaitu dirinya buang air kecil sembarangan tanpa permisi terlebih dahulu. Setelah kencing sembarangan, pandangan pemuda tersebut langsung kabur. Dia langsung melihat sesosok pria dengan pakaian kerajaan sambil membawa keris. Dan di samping pria tersebut terdapat 2 sosok macan yang mengerang.
Sosok tersebut dipercaya adalah penunggu gunung yang marah akibat ulah yang tidak sopan dari pendaki yang tadi. Dia pun kesurupan. Sementara dari perspektif teman-temannya, pendaki tersebut mengerang dengan nafas yang berat dan berlari-larian naik dan turun tanjakan. Teman-teman yang kebingungan hanya dapat berteriak histeris, sementara pemandu dan beberapa pendaki lain berusaha untuk menenangkannya. Dalam pandangan dari orang kesurupan ini, dia seperti dibawa ke zaman kerajaan, lalu dia kemudian ditarik dan menjauh dari kerajaan dan dia pun mulai sadarkan diri. Saat sadar, dia pun masih melihat sosok pria dengan macan tadi dalam raut muka yang kelihatan marah. Tak hanya sampai di situ, keesokan harinya saat ia melewati posko tempat ia kesurupan kemarin, dia pun mendengar seperti bisikan dalam bahasa Jawa diiringi oleh arangan geram harimau. Dia pun bergegas mengucap doa dan berangkat dari posko itu untuk turun. Oke, menurut pendapat gua, ketika kalian berada di tempat-tempat yang jarang dikunjungi oleh orang-orang, misalnya kayak di gunung, di bukit, atau misalnya kalian lagi kayak berwisata gitu ke tempat-tempat yang dianggap sakral, misalnya kayak ke pura di Bali atau tempat-tempat ibadah gitu, seharusnya kalian tetap menjaga sikap kalian, tidak boleh berkata kasar ataupun melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Untuk saran gua, kalau kalian lagi di gunung gitu, daripada kalian misalnya kencing di bawah pohon atau kencing sembarangan, mendingan kalian kayak bawa botol sendiri, habis itu kan kencing di botol tersebut. Itu menurut pendapat gua sih. Tapi kalau misalnya kalian kepepetnya nggak bawa botol ataupun semacam wadah gitu, kalian boleh pipis di bawah pohon, tapi harus mengucapkan permisi atau mengucapkan salam gitu untuk menandakan bahwa meminta izin kepada penunggu yang ada di tempat itu. Selanjutnya adalah kisah dari pendaki yang mendaki Gunung Semeru. Gunung Semeru merupakan gunung yang tertinggi di Pulau Jawa saat ini. Gunung ini juga masuk ke dalam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menjadi gunung tertinggi di Jawa, Semeru juga tidak sedikit menelan korban. Sama seperti ketika perjalanan 5 pendaki dan 1 anjing yang akan membuatmu merinding. Pada suatu hari, kelima pemuda tersebut memutuskan untuk melakukan ekspedisi di Gunung Semeru. Mereka merupakan kumpulan pencinta alam yang berasal dari Kota Madiun. Sesuai dengan jadwal, persiapan mereka telah matang dan mereka langsung memulai pendakian. Namun tak lama, mereka bertemu dengan seorang pendaki wanita. Pendaki wanita tersebut mengaku sendiri dan ingin menuju puncak. Akhirnya, dia pun diajak bergabung dengan kelompok 5 pemuda tadi. Dengan mudah, mereka cepat akrab dengan pendaki wanita yang ramah serta mudah bergaul ini. Namun karena malam telah tiba, mereka pun memutuskan untuk istirahat dan mendirikan tenda di pos tersebut. Memasuki malam hari, mereka pun terlelap. Meski begitu, mereka tetap bergantian berjaga. Pendaki pertama yang berjaga membawa anjing untuk mengawasi binatang buas. Namun tidak lama saat tengah malam, pendaki itu melihat pendaki wanita itu keluar dari tendanya dan berjalan ke arah hutan. Dalam keadaan bingung dan khawatir, dia pun mengikuti pendaki wanita tersebut. Beberapa lama kemudian, bayangan dari pendaki wanita tersebut hilang. Hal tersebut membuat pendaki itu panik. Dia langsung bergegas kembali untuk membangunkan teman-temannya. Teman-temannya yang kaget dengan cerita pendaki tersebut akhirnya bergegas untuk mencari pendaki wanita tersebut. Dalam keadaan gelap, mereka tidak bisa melihat apa-apa. Teriakan yang mereka lontarkan pun percuma. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari pendaki wanita tersebut di pagi harinya. Pagi hari menjelang, mereka pun sudah beres-beres dan bergegas untuk mencari pendaki wanita tersebut. Dibagilah ke dalam 2 tim untuk mencari pendaki wanita. Salah satu kelompok mencari pendaki wanita tersebut sampai bibir jurang Semeru.
Mereka melihat sebuah ransel yang mirip dengan ransel pendaki wanita tersebut. Dan mereka pun menuruni jurang tersebut dan akhirnya mereka menemukan sebuah tas ransel dengan jasad yang sudah membusuk berada di sampingnya. Akhirnya mereka membawa jasad tersebut ke posko terdekat untuk melaporkan temuan ke tim SAR. SAR yang langsung mendatangi dan melihat kondisi mereka pun mengatakan bahwa itu adalah jasad pendaki wanita. Mereka meyakini itu pendaki wanita yang bersama mereka sejak kemarin. Namun yang membuat mereka terkejut adalah fakta bahwa jasad tersebut adalah pendaki yang sudah hilang selama 1 bulan. Mereka pun tertunduk lemas setelah mendengar penjelasan dari SAR. Yang terakhir adalah Gunung Ciremai. Gunung Ciremai terletak di antara Kabupaten Cirebon, Majalengka, dan Kuningan. Gunung ini memiliki ketinggian 3.000 meter. Pemandangan yang indah dan medan yang tidak sulit membuat gunung ini ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun interlokal. Namun selayaknya gunung lain, jika penunggu gunung ini diganggu, mereka akan mengganggu pendakinya juga. Hal serupa dialami oleh pendaki asal Cirebon. Saat itu dia pergi bersama 3 temannya dan berada di salah satu posko tengah jalur pendakian Gunung Ciremai. Mereka beristirahat pada malam kedua saat mereka mau turun. Tiba-tiba temannya berteriak, "Gempa, gempa!" Tetapi pendaki asal Cirebon ini tidak merasakan gempa. Justru dia melihat sesosok berbaju putih sedang terbang di atas ketiga temannya. Kemudian dia pun memanjatkan doa dan berusaha menenangkan teman-temannya. Gangguan itu belum berakhir sampai keesokan paginya. Mereka disesatkan saat turun sehingga yang harusnya mereka turun waktunya hanya 1 jam, ini lebih dari 6 jam. Mereka pun kewalahan. Pendaki itu pun akhirnya duduk tenang di bawah pohon sambil memanjatkan doa. Saat membuka mata, ketiga temannya pun hilang. Tapi dia dikelilingi oleh 7 pria berbaju putih. Dia berusaha meminta maaf dan dia minta agar tidak diganggu. Usut punya usut, salah satu dari ketiga temannya membuang sampah dan buang air sembarangan di kaki gunung. Dia pun meminta maaf dan berjanji akan memberikan wejangan pada temannya itu. Tak lama dia pun sadar dan teman-temannya sudah panik melihatnya tidak bangun-bangun. Dia pun menceritakan apa yang terjadi saat dia tertidur dan akhirnya teman-temannya berdoa dan meminta maaf. Kemudian perjalanan mereka pun berakhir dengan lancar. Oke, pesan-pesan yang gue bakal sampaikan dari video yang barusan adalah kita tetap harus menjaga perilaku kita dimanapun kita berada, maupun itu di tempat yang sakral, di tempat yang ramai, ataupun di gunung, ataupun di gunung-gunung gitu. Tetap harus menjaga perilaku, tetap melakukan hal yang baik-baik. Kalau misalnya kita kok pepet-pepetnya mau membuang hajat gitu, kita bisa meminta izin terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak minta izin terlebih dahulu, atau kita kayak langsung pipis sembarangan gitu, takutnya kita bakal disesatkan dan apes-apesnya kita nggak bisa pulang dari gunung yang kita daki gitu. Oke, itu aja yang bakal gue sampaikan. Terima kasih buat yang udah nonton video ini, dan jangan lupa kalau kalian suka video ini tinggal di like sama di subscribe channel ini bagi yang belum subscribe, supaya gue makin semangat dalam membuat video, bisa menghibur kalian lagi. Oke, bye.